Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpa sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda. Oke. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Selamat mengikuti. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Shadaqallahul Adzim. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan dan mengadakan kerusakan di muka bumi, itulah orang-orang yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu anhu, hendaknya kita menjauhi berjanji lalu melanggarnya, karena Allah SWT sangat membenci perbuatan tersebut. Dalam Al-Quran terdapat lebih dari 20 ayat yang menyebutkan ancaman terhadap perbuatan tersebut. Saya tidak tahu apakah Allah SWT juga memberikan ancaman terhadap sesuatu yang lain melebihi ancaman yang Dia berikan karena melanggar janji. Barang siapa yang berjanji dengan menyebut nama Allah, hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menunaikannya dengan baik. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW dalam khutbahnya bersabda, barang siapa yang tidak menunaikan amanah, ia bukan orang yang beriman. Dan barang siapa yang tidak menunaikan janji, ia bukan orang yang beragama. Masalah ini juga telah diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dan Ubadah radhiyallahu anhu dalam kitab Durrul Mansur. Maimun bin Mirhan rahmatullah alaih berkata, ada 3 perkara yang tidak membedakan antara orang kafir dan orang Islam. Terhadap mereka dikenakan hukum yang sama. Yang pertama, barang siapa berjanji, hendaknya janji itu ditunaikan, baik janji terhadap orang kafir maupun terhadap orang Islam, karena pada hakikatnya perjanjian itu adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjaga hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan hendaknya tetap dijaga, baik terhadap orang Islam maupun terhadap orang kafir. Yang ketiga, barang siapa yang dititipi amanah, hendaknya dikembalikan dalam keadaan yang baik, baik yang menitipkan amanah itu orang kafir atau orang Islam. Diambil dalam kitab Tambighul Ghafilin. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang khusus memerintahkan untuk menunaikan janji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran Surah Bani Israil ayat 34. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, hubungan yang diperintahkan untuk disambung adalah keluarga dekat maupun keluarga jauh. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Hal kedua yang disabdakan di atas adalah tentang memutuskan silaturahmi. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih berkata, barang siapa memutuskan hubungan kekeluargaan, janganlah bergaul dengannya. Karena saya melihat di 2 tempat dalam Al-Quran bahwa laknat diturunkan ke atas mereka. Yang satu terdapat dalam surah Ar-Ra'd dan yang kedua terdapat dalam surah Muhammad. Diambil dalam kitab Durrul Mansur. Dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.